Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faridisty Alfarisa, NIM 1914311042. Saya Ditya Dedi, NIM 1914311032. Saya Oktaviana Isbiradin, NIM 1914311009. Dan saya Nur Lailatul Mukarramah, NIM 1914111053. Pada kesempatan presentasi hari ini, kita akan mempresentasikan perbandingan kinerja algoritma klasifikasi pada dataset kanker payudara. Sebelumnya, saya akan menjelaskan kanker payudara. Kanker payudara adalah kanker yang terbentuk di jaringan payudara. Kanker payudara terjadi ketika sel-sel pada jaringan yang ada di payudara tumbuh tidak terkendali dan mengambil alih jaringan payudara yang sehat dan sekitarnya. Kemudian dataset. Pada penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari UCI Machine Learning Repository dan Kaggle Machine Learning dan Data Science Community. Atribut dari data yang akan digunakan sebagai fitur untuk masukkan sistem dalam melakukan klasifikasi kanker payudara adalah radius, tekstur, perimeter, area, dan smoothness. Label yang digunakan untuk melakukan klasifikasi ada dua, yaitu 0 sebagai benign dan 1 sebagai malignant. Data training dan data testing menggunakan train test split sehingga ditentukan oleh sistem data training dan data testing dengan perbandingan 70% banding 30% pada setiap dataset. Kemudian metode. Untuk metode yang pertama yaitu logistic regression. Logistic regression merupakan sebuah model yang digunakan untuk melakukan prediksi apakah sesuatu bernilai benar atau salah, yaitu 0 atau 1. Apabila pada linear regression garis yang terbentuk adalah garis lurus, tapi pada logistic regression garis yang dibentuk mirip dengan huruf S, antara titik 0 sampai 1. Seperti pada gambar ini dapat dilihat bahwa garis yang dibentuk oleh logistic regression ini memberitahu kita suatu peluang dari sesuatu dengan presentasi 0, yaitu tidak terjadi atau tidak tepat. 0,5 yaitu titik antara dan 1 yaitu terjadi atau tepat. Metode yang kedua adalah decision tree. Decision tree adalah salah satu metode klasifikasi yang paling populer karena mudah untuk diinterpretasi oleh manusia. Decision tree adalah model prediksi menggunakan struktur pohon atau struktur berhierarki. Ini adalah salah satu contoh bentuk dari decision tree. Selanjutnya yaitu KNN atau Cannet Networks. Tujuan dari algoritma KNN ini merupakan untuk mengklasifikasi objek baru berdasarkan atribut dan training sampel, di mana hasil dari sampel uji yang baru diklasifikasikan berdasarkan mayoritas dari kategori pada KNN. Pada proses pengklasifikasian, algoritma ini tidak menggunakan model apapun untuk dicocokkan dan hanya berdasarkan pada memori. Algoritma KNN ini menggunakan klasifikasi ketanggaan sebagai nilai prediksi dari sampel uji yang baru. Selanjutnya, pada support vector machine atau SVM ini merupakan salah satu metode klasifikasi dalam data mining. SVM juga dapat melakukan prediksi baik pada klasifikasi maupun regresi. Untuk cara kerja SVM ini masalah nonlinier, yaitu dengan memasukkan konsep kernel pada ruang berdimensi tinggi. Hyperline terbaik antara kedua kelas dapat ditemukan dengan mengukur margin dan kemudian mencari titik maksimalnya.
Pada support faktor mesin ini, pada ruang berdimensi ini nantinya akan dicari pemisah atau yang sering disebut dengan hyperlane. Hyperlane dapat memaksimalkan jarak atau margin antar kelas data. Pada hyperlane terbaik antara kedua kelas dapat ditemukan dengan mengukur margin dan kemudian mencari titik maksimalnya. Usaha dalam mencari hyperlane yang terbaik sebagai pemisah kelas adalah inti dari proses pada metode SVM. Lalu selanjutnya yaitu pada Gaussian Naive Bayes, yaitu classifier merupakan sebuah metode klasifikasi yang berakar pada teorema Bayes, metode pengklasifikasian dengan menggunakan metode probabilitas dan statistik yang dikemukakan oleh ilmuwan Inggris Thomas Bayes, yaitu memprediksi peluang di masa depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya sehingga dikenal sebagai teorema Bayes. Lalu berikutnya setelah kita menentukan menggunakan metode-metode yang ada, lalu saya akan menunjukkan hasil dari setiap metodenya. Pada dataset 1 ini jumlah datanya adalah 469 data. Pada dataset 1, metode yang paling baik akurasinya adalah logistic regression dengan nilai akurasi 94,7% dan decision tree 90%. KNN 92,8%, SVM 90,6%, dan Gaussian Naive Bayes 93,5%. Pada dataset 2 ini dengan jumlah data 116 data. Pada dataset 2, metode yang paling baik akurasinya adalah Naive Bayes dengan nilai akurasi 77,14%. Metode berikutnya adalah logistic regression dengan akurasi 65,7%, decision tree 68,5%, KNN 51,4%, SVM dengan 42,8%. Lalu pada dataset yang ketiga, jumlah datanya adalah 198 data. Pada dataset 3, metode yang paling baik akurasinya adalah logistic regression dengan nilai 85%. Lalu metode decision tree dengan akurasi 80%, KNN dengan 70%, SVM dengan 75%, dan Gaussian Naive Bayes dengan 58,3%. Kesimpulannya, setelah melalui berbagai simulasi, dapat disimpulkan bahwa pada setiap metode memiliki nilai yang berbeda-beda pada setiap uji coba metode. Pada dataset 1, nilai akurasi terbaik adalah logistic regression dengan nilai akurasi 94,7%. Pada dataset 2, nilai akurasi terbaik adalah metode SVM dengan nilai akurasi 77,1%. Pada dataset 3, nilai akurasi terbaik adalah logistic regression dengan nilai akurasi 85%. Serta dapat dibuktikan dari berbagai penelitian sebelumnya bahwa jika hanya dengan melihat nilai akurasi, maka tidak cukup untuk menunjukkan bagus maupun tidaknya performa metode tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.